Selamat pagi, Bapak, Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali pada saat teduh pagi hari ini. Mari kita mau mengawali saat teduh kita dengan doa. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Terima kasih kalau pagi hari ini Engkau kembali kumpulkan kami semua untuk kami boleh mengawali hari kami dengan bersaat teduh bersama. Ya Bapa, kami percaya firman-Mu yang mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Bapa, kami percaya saat ini Engkau yang hadir, Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyertai semua pelayan-Mu yang bertugas melayani saat ini dari doa, puji-pujian, penyembahan, renungan firman, dan juga Engkau berkati semua peserta yang hadir dalam saat teduh pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati dan menurunkan Roh Kudus-Mu untuk kami semua. Mohon tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Berkati setiap ruangan tempat kami berdoa, sehingga Engkau yang sucikan dan kuduskan. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal daripada Engkau yang dapat menghalangi kami untuk kami boleh berdoa, memuji dan menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya walaupun hanya melalui media Zoom, tetapi kuasa-Mu tetap tidak terbatas ruang dan waktu. Sucikan dan kuduskan hati kami Bapa saat ini. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berajaralah ya Bapa, dari awal pertemuan saat teduh ini hingga akhir. Kami siap, Engkau pimpin. Amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih karena pagi hari ini kita kembali berkumpul di sini. Kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau masuk ke hadirat-Nya. Karena saat ini adalah saat-saat indah untuk kita bersama Dia, untuk memuji dan memuliakan-Nya, serta menyembah-Nya. Kita siapkan hati kita angkat suara kita mau memuji-Nya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk hadirat-Mu
Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu ternyata dalamku. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Benar Tuhan, kami benar-benar mau merasakan hadirat-Mu. Kami benar-benar ingin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau benar-benar memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang patut kami sembah. Karena Engkau Allah yang patut kami puji. Bapa, biar pagi ini kami benar-benar ingin menyembah-Mu. Kami merasakan Engkau di sini. Biarlah kami membuka mulut kami, membuka hati kami, mengangkat suara kami, mengangkat tangan kami untuk menyembah-Mu. Bapak Ibu, kita angkat pujian ini, kita buka mulut kita arahkan hati kita hanya untuk memuji dan menyembah Bapa. Dia Bapa yang patut kita sembah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Marakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Kirana Sandarakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Sandarakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Yana Sandarakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Kirana Sandarakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Yana Sandarakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Malaysia Yana Sandarakatas Malaysia, Marakatas Marakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Yana Sandarakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Malaysia Ara Sandarakatas Malaysia, Marakatas Malaysia, Marakatas Malaysia Yana Sandarakatas Malaysia. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Pakailah urapi anak-Mu, Bu Sance. Penuhi dia dengan roh kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini renungan diambil dari bacaan Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita teduhkan hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Kuduskan, sucikan, tahirkan hati, pikiran, dan mulutku untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Sahabat terkasih, Kapernaum adalah salah satu kota penting dan yang paling banyak disebutkan di Perjanjian Baru. Karena disinilah Yesus berkarya, mewarta, dan melakukan banyak mukjizat. Bahkan 4 murid utama Yesus berasal dari kota ini.
Petrus atau Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Kapernaum disebut City of Jesus karena banyak sekali karya Yesus dilakukan di sini. Dalam perikop yang kita baca hari ini, Yesus mendatangi rumah Petrus dan mendapati ibu mertua Petrus yang sakit demam. Sampai saat ini lokasi dari rumah Petrus ini masih bisa kita lihat, karena di atasnya didirikan gereja House of Peters, di mana terlihat rumah Petrus sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi di ayat 33, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Hal itu terjadi setelah penduduk sekitar mendengar bahwa Yesus kembali melakukan mukjizat, yaitu menyembuhkan demam ibu mertua Petrus. Kita membayangkan betapa lelahnya Yesus malam itu karena di tengah kerumunan, Yesus menyembuhkan banyak orang dan mengusir setan-setan. Sehingga pagi-pagi benar keesokan harinya, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus berusaha keluar dari hingar-bingar orang yang mengerumuninya di malam sebelumnya. Yesus tetap menjalin relasi dengan Bapaknya untuk mencari kehendak Bapa. Dari bacaan di Markus 1 ini, setidaknya 2 kali Yesus tidak memperbolehkan setan-setan berbicara, yaitu di Markus 1 ayat 25, Yesus menghardik setan dan mengatakan diam, serta di Markus 1 ayat 34. Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Tadinya saya masih tidak mengerti mengapa setan-setan itu harus diam. Ternyata saya baru menyadari bahwa suara-suara si jahat itu hanya akan menghilangkan sukacita dari diri manusia. Karena di Wahyu 12 ayat 10, setan itu akan mendakwa siang dan malam. Atau di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan dia hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga apabila si jahat bersuara, mereka hanya akan membawa manusia jauh dari Allah. Padahal misi Yesus hadir di Kapernaum dan di seluruh daerah Galilea pada saat itu adalah memberitakan Injil. Sehingga seperti bisa kita baca di ayat 14 dan 15, setelah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus menyerukan pertobatan bagi penduduk Kapernaum. Yesus menunjukkan mukjizat kesembuhan jasmani. Ini dilakukannya sebagai tindakan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, yang menjadi pemenuhan nubuat para nabi, dan juga untuk mendukung pengajaran yang dilakukan Yesus pada saat itu. Peristiwa pengusiran roh jahat oleh Yesus dialami sebagai peristiwa yang tidak biasa, sehingga berita tentang kejadian itu cepat sekali tersebar, sehingga orang mudah untuk berkumpul dan berkerumun di sekeliling Yesus. Apa yang dilakukan Yesus di Kapernaum dapat melakukan banyak mukjizat ini membuat duka cita berubah menjadi sukacita. Pekerjaan si jahat berupa sakit penyakit, kerasukan setan, semua Dia lenyapkan. Setan dibungkam, sehingga hadirlah sukacita. Salah satu bentuk sukacita bisa kita lihat dari sikap ibu mertua Petrus. Ketika lenyap demamnya, ia melayani Yesus dan murid-muridnya. Yesus mengetahui bahwa ia harus pergi dari orang-orang yang sudah mengenalnya dan pergi untuk mencari orang-orang lain yang belum mengenal kabar baik untuk diwartakannya. Sehingga ia mengajak murid-muridnya. Di ayat 28 dikatakan, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Yesus meninggalkan kepopulerannya untuk mencari kehendak Bapa, mewartakan kabar baik kepada semakin banyak orang. Ada 3 poin yang bisa kita belajar pagi ini. Yang pertama adalah kehadiran Yesus selalu membawa sukacita. Sudahkah kita merasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita? Atau
Apakah kita masih berkutat dengan perasaan diri sendiri yang membuat kita tidak menyadari kehadiran Yesus, kehadiran Allah di tengah kita? Kehadiran Allah seringkali tertutup oleh perasaan mengasihani diri sendiri, merasa orang paling menderita di dunia ini. Wajah selalu murung, selalu sedih, selalu merasa Tuhan tidak mengasihi. Sahabat terkasih, berhentilah. Mari rasakan kehadirannya. Bangun relasi dengan Yesus lewat doa dan merenungkan firman-Nya. Undang Yesus menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga terpancar sukacita dari diri kita, dan sukacita itu bisa dirasakan oleh orang-orang di dekat kita. Yang kedua, kita disembuhkan untuk melayani. Sebagaimana ibu mertua Petrus, kita pun juga sudah disembuhkan Yesus. Kita memiliki tugas untuk melayani sesama, menyediakan waktu, menanggalkan kesenangan kita untuk lebih banyak waktu melayani orang-orang di dekat kita, atau orang yang membutuhkan teman seperjalanan untuk lebih mengenal Yesus dan mengalami kasih-Nya lewat kita. Yesus minta kita untuk memberi diri. Ketiga, mewartakan kabar baik dan menjadi saksinya yang hidup. Sebagaimana orang-orang disembuhkan dan dibebaskan dari kuasa jahat, mewartakan kasih yang mereka terima dari Yesus dan menceritakannya kepada banyak orang. Demikian juga kita yang telah disembuhkan, dibebaskan dari manusia lama kita juga harus bersaksi dan menceritakan kepada banyak orang betapa baiknya Yesus, dan mengajak banyak orang lain juga mengalami kesembuhan dan pembebasan seperti yang kita alami. Karena Yesus tidak pernah berubah. Yesus yang banyak melakukan mukjizat di Kapernaum adalah Yesus yang sama, yang dapat melakukan banyak mukjizat juga buat kita hari ini. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah lagu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus sanggup memulihkan hidupmu, hidup Anda dan saya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala untuk menutup saat teduh pagi ini. Ya Bapa, pagi ini Kau mengajarkan kami 3 hal, yaitu untuk kami selalu bersuka cita, karena Engkau telah menyembuhkan kami semua. Ya Bapa, biarlah Roh-Mu selalu bersama-sama dengan kami, sehingga setiap orang kami jumpai melihat bahwa kami penuh dengan sukacita, dan kami juga Kau mampukan untuk mewartakan kasih-Mu, kabar baik-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Juga Bapa, biarlah Kau juga mampukan kami untuk kami dapat melakukan pelayanan kami
dalam bentuk apapun yang Engkau arahkan kepada kami, yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Bapa, kami mau serahkan hidup kami mau serahkan hati kami ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Berkaryalah Bapa dalam hidup kami ini, dalam diri kami. Biar Engkau yang bekerja Bapa dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengampuni segala dosa kesalahan kami. Biarlah kami juga mau membalas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga kami semua yang hadir saat teduh pagi ini, dan juga dalam komunitas pemurnian hati ini. Berkatilah kami semua Bapa. Berkatilah juga Pak Paulus dan Bu Vila yang selalu membimbing kami dalam melakukan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih pada atas hari ini. Sebentar kami juga mau melakukan aktivitas kami di hari Minggu ini. Kiranya kami mau serahkan juga semuanya dalam tangan kasih-Mu. Bapa, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan doa untuk komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan foto. Kita mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.